akan terjebak di dalam permusuhan orang lain. Kita sama saja umat-umat Muslim ini akan terjebak di dalam genderang permusuhan orang lain. Maka kemudian Rasulullah yang dilakukan adalah ini semua harus didamaikan, kata Rasulullah. Yang kedua, di situ sudah ada permusuhan antara orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Kristen dan orang Yahudi itu sudah bermusuhan di Madinah sejak lama, Pak, karena mereka berebut ingin menjadi pemungut pajak dari kerajaan Persia. Sehingga apa? Kata Rasulullah, ini harus didamaikan. Solusinya gimana? Gak usah ada pajak-pajakan. Orang Islam dikenakan zakat, orang non-Islam dikenakan jizyah. Selesai. Semuanya nyetor ke Baitul Mal. Ini keputusannya Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah mendamaikan pendatang dan pribumi. Karena ini rawan konflik. Yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Disatukan dengan kepemimpinan yang bergantian. Tahun ini kepemimpinannya di bawah Ansor. Kaum berikutnya dipimpin oleh dari Muhajirin, pendatang. Ansor ini adalah pribumi. Terus berganti. Nanti terakhir ada tokoh yang terkenal namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini pribumi. Lalu kemudian perbedaan ini dibungkus oleh Rasulullah. Apa tindakan Rasulullah? Membuat kesepakatan bersama untuk mengatur hak dan kewajiban semua orang yang berada di dalam ruang lingkup negara bernama Madinah ini dengan keputusan yang mutlak. Satu, semua manusia apapun agama dan sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini Rasulullah. Orang Islam meyakini qul huwallahu ahad, Tuhan hanya satu. Maka yang menciptakan orang Islam dan yang menciptakan orang Kristen itu Tuhan yang sama. Yang menciptakan orang Kristen dan yang menciptakan orang Yahudi itu juga Tuhan yang sama. Sekali kita mengatakan bahwa orang Islam dan orang Kristen diciptakan oleh Tuhan yang berbeda, murtad kita saat itu juga. Ini Rasulullah. Maka semua orang harus dihargai dengan hak dan kewajiban yang sama dalam satu negara. Yang kedua, apa yang dilakukan Rasulullah? Semua manusia di Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Makanya Rasulullah tidak pernah melecehkan orang, tidak meremehkan orang, dan Rasulullah menganggap semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama, termasuk pengemis yang mencaci maki Rasulullah pun oleh Rasulullah dihargai sebagai manusia. Ini Rasulullah. Bahkan ketika ada jenazah, ini ada riwayat, ada jenazah yang diusung, Rasulullah menghormati jenazah itu. Para sahabat bingung, Rasulullah, ini bukan orang Islam yang meninggal ini. Ini yang meninggal ini orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Meskipun dia orang Yahudi, tapi dia manusia. Ini Rasulullah. Pengemis buta, bukan orang Islam, mencaci maki Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Meskipun dia mencaci maki. Kalau saya menjadi pendampingnya Rasulullah, saya yang nebas pengemis itu, saya nggak terima. Udah saya potong-potong gitu, supaya saya masuk surga ya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini dakwahnya Rasulullah, bos. Rasulullah sering melewati sebuah gang, diterangkan dalam kitab tarikhnya Al-Mas'udi. Sering melewati gang. Setiap lewat gang itu Rasulullah selalu diludahi. Lewat diludahi, sampai suatu saat tidak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ini tumben nih nggak ada yang meludahi. Ini kemana nih orang nih? Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, yang meludahi itu orangnya sedang sakit. Ayo kita jenguk. Rasulullah menjadi penjenguk pertama dari orang yang sakit. Dan dua-duanya, pengemis buta dan juga orang yang meludahi Rasulullah, akhirnya memeluk Islam. Ini Rasulullah. Dan orang yang berbeda dalam satu negara yang bernama peradaban Madinah ini kemudian dibungkus dengan kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Karena apa? Rasulullah ingin membangun peradaban baru di mana umat Islam harus menyampaikan syiar-syiar Islam dan dakwah Islam tanpa intimidasi dan caci maki. Islam betul-betul berbasis kemanusiaan. Loh, kok ada perang?
zaman Rasulullah. Banyak sekali perang-perang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Perang pada zaman Rasulullah bukan perang agama. Tolong catat. Perang pada zaman Rasulullah adalah perang untuk membela tanah air. Kalau perang-perang pada zaman Rasulullah itu perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan kepada orang Nasrani dan orang Yahudi untuk ikut perang. Ini urusannya orang Islam. Tapi mengapa Rasulullah mewajibkan juga kepada orang Yahudi dan orang Nasrani? Karena ini perang membela tanah air. Maka kemudian riwayat menerangkan dalam Tarikh Oktober Al-Umam wal Qulub volume ketiga halaman 83. Salah satu korban perang Uhud itu adalah seorang Yahudi namanya Mukhairib ibnu Taqlab. Ini gugur dalam perang Uhud, Pak. Ini orang Yahudi bukan orang Islam. Banyak yang membantah, oh Mukhairib sudah masuk Islam. Enggak. Kenapa saya mengatakan bahwa Mukhairib belum masuk Islam ketika terlibat dalam perang Uhud? Karena ada hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Mukhairib sebaik-baiknya orang Yahudi. Rasulullah di situ masih menyebut orang Yahudi bukan mukminin atau muslimin. Artinya apa? Mukhairib masih orang Yahudi ketika gugur itu. Sejarahnya bagaimana? Ditulis tuntas oleh Al-Mas'udi bahwa ketika perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu ini bagi orang Yahudi ini adalah hari yang suci bagi orang Yahudi. Apalagi Mukhairib ini adalah seorang nabi, Pak. Pemimpin orang Yahudi di Madinah. Ketika hari Sabat itu orang Yahudi nggak boleh keluar rumah. Nyalakan kompor aja nggak boleh, nyalakan lampu aja nggak boleh. Apalagi berangkat berperang. Makanya ketika Mukhairib mengambil pedang untuk berangkat berperang, ditegur oleh istrinya. Mukhairib, lu mau mana? Lalu Mukhairib menjawab, saya harus berperang bersama Muhammad. Kata Mukhairib, lu biarlah itu jadi urusan Muhammad. Ini hari Sabat, kamu nggak boleh keluar rumah. Ini kamu melanggar ajaran-ajaran agama kita. Saya nggak peduli. Kita selama hidup di Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad lah kita merasakan ketentraman. Kita tidak lagi harus berkelahi dengan orang Nasrani. Kita tidak lagi harus bergumul dengan kejahatan-kejahatan setiap hari, kata Mukhairib. Maka saya harus berperang. Ya udah kalau itu mau, kata istri. Lalu Mukhairib minta secari kertas kepada istri. Ambilkan saya secari kertas. Mukhairib di situ menulis akan menghibahkan 3 kebun kurmanya kepada Muhammad apabila dia mati dalam perang Uhud. Berangkat Mukhairib, mati bos, gugur. Yang bingung istrinya, enggak. Yang bingung itu para sahabat. Ya Rasulullah, ini ada orang yang gugur ini. Dia ini syuhada, tapi dia bukan orang Islam. Gimana cara nguburinnya? Kata para sahabat. Apa kata Rasulullah? Kalian gak usah bingung. Serahkan Mukhairib ini jenazahnya kepada keluarganya. Biarlah keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhairib akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini kata Nabi Muhammad. Lalu keluarlah hadis yang direkam oleh Imam Bukhari dalam kitab hadisnya dan disahihkan juga oleh Imam Bukhari. Mukhairib adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Asbabul wurudnya cerita tadi dari hadis ini. Lalu kemudian istrinya memberikan surat wasiat itu kepada Rasulullah. Rasulullah menguangkan 3 kebun kurma yang diwariskan oleh Mukhairib, diuangkan, dan uang inilah yang dijadikan sebagai modal baitul mal pertama di dunia oleh Rasulullah. Ada 2 dalil di sini. Satu, kalau ada ustadz HTI bilang tidak ada dalilnya dalam Islam membela tanah air, ini dalilnya. Rasulullah mewajibkan siapapun di dalam Madinah apapun agamanya untuk membela tanah airnya. Buktinya Mukhairib gugur dalam perang itu, bukan orang Islam. Kalau ini perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan orang non-Islam untuk ikut dalam perang. Ini dalilnya. Dan ini dibahas tuntas oleh seorang ulama Islam abad ke-14 namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari.
Nama kitabnya mungkin yang mondok di sini sudah tahu, Al-Mujalas wa Jabirul Ilm. Ini konsep bela negara. Cerita ini juga disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Dinawari. Lalu kemudian dalil yang kedua apa? Kalau ada orang Cina kaya mau nyumbang buat masjid, nanya, Cak Islam, ini diterima nggak? Yang nyumbang orang Kristen, ambil bos, duit itu. Enak aja, ambil. Dalilnya apa? Warisan yang khairi dipakai oleh Rasulullah untuk membangun Baitul Mal pertama untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Ini Rasulullah. Kalau ada juragan material di depan, Cina mau nyumbang nih semen 2 truk, ambil, enak itu. Daripada kita cuma nyetop-nyetopin angkol, halo-halo, kapan kelarnya? Ambil. Urusan amalnya nanti akan kemana? Biarlah Allah yang akan memutuskan, sama seperti ketika Rasulullah memutuskan mukhoirik yang gugur dalam perang. Yang penting kemakmuran masjid terus jalan, dan Baitul Mal itu juga akhirnya jalan dan akhirnya berkembang, termasuk juga berkembang Baitul Mal itu untuk menggaji para pegawai pemerintahan dan juga memberikan simpan pinjam berikutnya pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, ini adalah sejarah yang bisa kita jadikan pegangan hari ini, bagaimana Rasulullah membangun dan memimpin suatu negara. Nah, kemudian gimana kemudian Rasulullah memimpin? Dari Piagam Madinah itulah kemudian oleh Ibnu Khaldun disimpulkan bahwa kunci dari suatu keberlangsungan negara itu adalah kesepakatan bersama, yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai al-asobiyah. Nah, Piagam Madinah al-Asobiyah inilah yang bernama di negara kita ini sebagai Pancasila. Makanya Mbah Wahid Hasyim dan para ulama ketika itu semua sepakat bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama al-Asobiyahnya Indonesia. Hari ini Pak, orang-orang Wahabi mengharamkan Pancasila, HTI mengharamkan Pancasila. Karena apa? Karena mereka ingin menguasai negara ini. Kalau kita semua sudah tidak hormat kepada kesepakatan bersama, selesai kita. Nah, posisi NU di mana? NU adalah organisasi Islam pertama yang dengan terbuka menyatakan Pancasila adalah bagian dari falsafah negara. Muhammadiyah belakangan Pak, 10 tahun terakhir. Nahdlatul Ulama sejak awal sudah sepakat untuk tetap menjaga Pancasila, sampai dibunuh-bunuhin sama PKI, sampai dicaci maki oleh Masyumi, sampai kita dikatakan oleh orang-orang komunis ketika itu sebagai orang-orang yang mencintai tahayul. Sampai orang Wahabi mengatakan ini penyembah kuburan. Banyak Pak tudingannya. Tapi NU tidak pernah punya keinginan untuk mengkhianati negara ini. Karena berpegangan kepada pemikiran Ibnu Khaldun, berpegangan kepada Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, dan berpegangan kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih memimpin sebuah negara bernama Madinah. Sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak pernah mau mewariskan politik Pak. Tidak pernah mau mewariskan kekuasaan. Rasulullah sampai wafat tidak mau mewariskan nama penggantinya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan kepada siapapun. Nggak mau cawe-cawe. Nggak mau Pak. Kalau Rasulullah mau cawe-cawe, beliau akan menunjuk Sayyidina Ali. Sebetulnya menantunya pinter, pintu keilmuan, babul ilmi, dan juga orang pertama yang memeluk Islam. Dan Sayyidina Ali tidak pernah sedikit pun menyembah berhala. Yang lain masih sempat Pak. Sayyidina Ali belum. Seharusnya ini yang terbaik. Tapi kenapa Rasulullah tidak mewariskan kepada sepupu dan menantunya yang hebat, ahli strategi perang ini? Karena Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan, tidak mau mewariskan politik. Yang ingin diwariskan oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Selesai. DNA-nya Islam bukan politik Pak. Meskipun orang Islam dan juga agama Islam sendiri tidak tabu untuk supaya orang Islam berpolitik. Kata
Kata Imam Ghazali, Islam dan politik itu seperti saudara kembar yang jalan bareng, saling mengawasi. Apa kata Imam Ghazali? Orang Islam yang mampu harus berpolitik. Supaya apa? Produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus. Kalau di tengah-tengah perkampungan ini tiba-tiba mau didirikan kasino misalnya, kalau nggak ada orang Islam yang berpolitik, jadi di barat. Tapi kalau ada Muslim yang menjadi salah satu anggota DPRD di Bekasi, bisa ditolak Pak, dengan tidak menandatangani misalnya. Nah ini penting. Tapi jangan juga menjadikan Islam, membajak jubah-jubah Islam, membajak jubah-jubah dan ayat-ayat dalam Islam untuk menjadikan tunggangannya di dalam mencapai kekuasaan. Gak boleh Pak. Ini selesai.